Assalamualaikum. Ayo belajar bareng aku lagi di RNM Channel. Kali ini aku mau bahas tentang soal kasus asuhan kebidanan persalinan. Oke, kita langsung ke soalnya aja. Nomor 1, seorang perempuan 27 tahun sedang persalinan kala 2 di rumah sakit. Bayi lahir secara spontan dan menangis kuat. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 120/80, nadi 87 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, pernafasan 20 kali per menit. TFU 2 jari di atas pusat, kontraksi uterus keras, kandung kemih kosong. Pertanyaannya, apakah tindakan selanjutnya yang harus dilakukan pada kasus tersebut? A. Melahirkan plasenta, B. Melakukan masase uterus, C. Menilai sepintas kondisi bayi, D. Memeriksa adanya janin kedua, atau E. Memberikan suntik oksitosin 10 unit. Dan jawaban yang benar adalah D. Memeriksa adanya janin kedua. Setelah bayi lahir, dilakukan penilaian sepintas pada bayi. Kemudian langsung cek fundus untuk memastikan apakah ada janin kedua atau tidak. Kemudian berikan suntikan oksitosin jika tidak ada janin kedua. Nah, pada kasus di atas tidak tertulis adanya pengecekan janin kedua, maka ini yang paling tepat yang harus kita lakukan. Lanjut soal nomor 2, seorang perempuan 32 tahun sedang persalinan kala 4 di TPMB. Mengatakan bahwa suaminya meninggal 3 bulan yang lalu karena kecelakaan dan takut tidak mampu merawat bayinya karena single parent, sehingga berencana memberikan anaknya kepada orang lain. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, pernafasan 22 kali per menit, TFU 2 jari di atas pusat, kontraksi uterus keras, kandung kemih kosong. Pertanyaannya, apakah rencana asuhan yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Konsultasi ke psikolog, B. Berikan support system, C. Biarkan ibu istirahat agar lebih tenang, D. Anjurkan untuk mencari pengasuh anak, atau E. Dukung apa yang menjadi keputusan ibu. Dan jawaban yang benar adalah B. Berikan support system. Pada kasus diketahui bahwa ibu dengan keluhan takut tidak mampu merawat bayinya karena single parent. Oleh karena itu, perlu kita berikan support system, di mana support system ini merupakan dukungan orang-orang terdekat termasuk keluarga, teman, dan lain-lain. Dengan adanya dukungan tersebut, maka dapat membuat ibu menjadi lebih kuat, yakin, dan semangat untuk dapat merawat dan membesarkan bayinya. Sehingga option B menjadi pilihan jawaban yang benar. Soal nomor 3. Seorang perempuan 29 tahun datang ke TPMB dengan keluhan perut mules semakin sering sejak malam hari. Hasil anamnesis tampak keluar darah dan merembes cairan dari kemaluan. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 120/80, nadi 85 kali per menit, pernafasan 18 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, TFU 30 cm, DJJ 147 kali per menit dan teratur. Kontraksi 4 kali dalam 10 menit, durasi 45 detik. Pembukaan sudah lengkap. Kandung kemih kosong, tes lakmus biru, penurunan kepala stasiun plus 3. Pertanyaannya, apakah tindakan selanjutnya yang sesuai dengan kasus tersebut? A. Memimpin ibu meneran ketika ada kontraksi. B. Mencelupkan sarung tangan ke larutan klorin 0,5%. C. Memberitahu ibu pembukaan lengkap dan janin baik. D. Membantu ibu dalam posisi yang nyaman untuk persalinan, atau E. Membuka partuset dan cek kembali perlengkapan alat.
Dan jawaban yang benar adalah C. Memberitahu ibu pembukaan lengkap dan janin baik. Jawaban yang C merupakan jawaban yang benar karena setelah melakukan pemeriksaan DJJ, maka langkah selanjutnya adalah beritahu ibu dan bapak hasil pemeriksaan. Bisa dilihat dari sini juga di 60 langkah APN. Oke, lanjut soal nomor 4. Seorang perempuan 22 tahun sedang persalinan kala 3 di rumah sakit. Plasenta lahir lengkap secara spontan. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 110/80, nadi 80 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, pernafasan 20 kali per menit. TFU 2 jari di bawah pusat, kontraksi uterus keras, perdarahan 100 cc. Terdapat robekan di vagina tetapi tidak ada perdarahan aktif. Pertanyaannya, apakah tindakan yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Jahit perineum. B. Cek kandung kemih. C. Observasi kondisi ibu. D. Masase fundus uterus. Atau E. Suntikan oksitosin kedua. Dan jawaban yang benar adalah C. Observasi kondisi ibu. Jawaban C merupakan jawaban yang benar karena setelah cek jalan lahir, jika tidak ada tindakan, maka selanjutnya adalah observasi kondisi ibu seperti pendarahan dan kontraksi serta tanda-tanda vital. Oke, lanjut soal nomor 5. Seorang perempuan 25 tahun datang ke TPMB dengan keluhan perut mules semakin kencang. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, pernafasan 20 kali per menit. TFU 39 cm, DJJ 140 kali per menit teratur. Kontraksinya sudah 4 kali dalam 10 menit, durasi 45 detik. Pembukaan lengkap, ketuban sudah tidak ada. Kepala host 4. Bidan melakukan episiotomi dan melahirkan bayi, tetapi kepala bayi tidak mengalami putar paksi luar. Pertanyaannya, apakah diagnosis yang paling mungkin sesuai kasus tersebut? A. Fetal distress. B. Distosia bahu. C. Fraktur klavikula. D. Solusio plasenta. Atau E. Disproporsi feto-pelvic. Dan jawaban yang benar adalah B. Distosia bahu. Opsi B jawaban yang benar karena di kasus diketahui TFU 39 cm. Jika dihitung tafsiran berat janin dengan menggunakan rumus Johnson, maka hasil tafsiran berat badan janin 4030 gram. Sehingga faktor penyebab kepala tidak putar paksi luar karena adanya distosia bahu. Distosia bahu adalah kondisi ketika salah satu atau kedua bahu bayi tersangkut di jalan lahir saat persalinan. Kondisi ini bisa menyebabkan persalinan terhambat sehingga membahayakan ibu maupun bayi. Oke, udah selesai pembahasan soal kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang masih berjuang. Dan sebagai penutup seperti biasa, aku mau bacain salah satu kata bijak. Bersemangatlah dalam mempelajari sesuatu yang bermanfaat. Oke, tetap semangat!